Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Tante Mayang, apa kabar Tante? Oh, baik-baik saja. Gimana kabarnya kamu? Baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Kamu gimana? Baik aja. Aku juga kangen sama kamu. Masuk yuk. Oke. Tahu dari mana aku ada di sini? Masuk aja. Kalian juga tahu alamat yang ada di sini? Dari papa kamu. Jadi begitu kami tahu kalau kamu hamil, Silakan Tante. kami langsung datang ke sini untuk menjemput kamu pulang ke Surabaya. Ya. Tapi Tante, Mayang kan masih banyak urusan di Jakarta. Besok aja Mayang harus ke kampus daftar ulang. Terus Mayang... Mayang, ngapain kamu lama-lama di sini? Kamu lihat sendiri. Kehamilan kamu itu semakin hari semakin membesar. Terus siapa yang akan merawat kamu di sini? Jadi kan sebaiknya kami keluarga kamu yang merawat kamu di Surabaya. Bener tuh yang. Mendingan kamu beres-beres deh sekarang. Biar nanti siang kita bisa berangkat. Tapi Tante, Mayang belum mau ke Surabaya. Mayang, anak kamu itu kan juga cucunya tante. Dan dia adalah keluarga kami. Jadi sudah sepantasnya kamu tinggal di Surabaya bersama kami. Maaf Tante, bukannya Mayang mau menyinggung perasaan Tante. Tapi Mayang merasa lebih aman di sini bersama Dion. Jadi kamu lebih memilih Dion daripada kita? Apa dia bisa merawat anak kamu? Boleh jadi dia itu calon suami kamu, Mayang. Tapi tetap saja dia bukan ayah dari anak kamu. Jadi apa bisa dia merawat anak kamu? Lebih baik kami, keluarga kamu yang merawat kamu dan anak kamu. Ingat, Mayang. Kami ini adalah keluarga kamu yang sebenarnya. Dan Dion dan keluarganya itu bukan siapa-siapa dibandingkan kami. Tante salah. Dion sudah berjanji sama Mayang. Dia akan menganggap anaknya Andi anak kandungnya juga, Tante. Dan mati pun dia rela demi bayi ini. Terima kasih, Tante. Terima kasih sekali Tante telah mengkhawatirkan Mayang. Tapi dengan segala hormat Mayang bilang, bayi ini adalah bayi Mayang. Jadi Mayang lebih berhak memutuskan yang terbaik untuknya. Tapi Mayang... Sudahlah Tante. Sebentar lagi mamanya Dion pulang. Kalau sampai dia tahu Tante memaksa saya dan bayi saya untuk pulang ke Surabaya, dia pasti akan marah. Sudahlah Tante. Lebih baik Tante pulang sekarang. Tante pulang sekarang. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau ikut, kami tidak akan memaksa. Lancar, ayo kita pulang.
Jadi sia-sia dong kita ke Jakarta, rumah Mayang. Tidak sia-sia. Kita tetap akan menjalankan rencana kita. Tapi tidak di sana. Kamu kan sendiri dengar tadi Mayang bilang kalau besok dia akan ke kampus. Pada saat itu kita akan menjalankan rencana kita. Sekarang kita ke kampus untuk melihat situasinya di sana. Kamu harus ingat, kamu harus sangat berhati-hati terhadap dia. Karena bajingan itu sangat berbahaya. Mereka ngomong kayak gitu ya? Bener? Mereka nggak bilang gitu, Dion. Tapi secara nggak langsung iya. Kurang ajar amat sih tuh orang. Emangnya mereka siapa? Sok cari dia ya. Dia. Jangan, Dion. Jangan bikin ribut lagi ya. Saya takut bayi yang saya kandung terpengaruh. Jangan bikin ribut lagi, Dion. Dari mereka pergi ya. Kalau emang itu mau kamu, saya nggak akan kejar mereka ya. Saya hanya ingin bayi yang saya lahirkan nanti selamat, Dion. Tapi sekarang saya takut. Saya takut ada seseorang yang akan merampas bayi saya. Enggak ya. Hal itu nggak akan terjadi. Bayi yang ada di kandungan kamu udah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jadi saya nggak akan ngebiarin orang lain untuk ngerebut bayi itu. Kamu sungguh-sungguh, Dion. Betul ya. Bayi yang ada di kandungan kamu ini udah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Dan kalau ada seseorang yang berani ngomong bahwa bayi itu bukan anak saya, dia akan berhadapan dengan saya yang sekali lagi saya mau ngomong sama kamu. Bayi yang ada di kandungan kamu adalah anak saya, anak kita. Tante Farah? Ngapain dia di sana? Tante! Panca! 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 Kamu kenapa sih batu-batu kayak gini? Minum ya. Minum dulu, minum. Udah minum dulu, minum. Minum lagi. Kamu lagi kenapa sih? Kok kayaknya gelisah amat? Saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba terikat sama Andi. Saya merasakan dia dalam bahaya dan kesulitan. Saya teringat Tante Farah akan mengambil bayi dalam kandungan saya. Saya takut, Dion. Karena cuma ini kenangan saya sama Andi. Saya kan udah bilang tadi, saya nggak akan ngebiarin siapapun untuk ngambil anak kita. Bukan kamu aja yang suka ingat sama Andi, saya juga. Karena saya udah nganggap dia sebagai saudara saya sendiri. Sekarang, daripada kita terus susah sedih kayak gini, gimana kalau kita sembahyang dan berdoa kepada Tuhan? Mudah-mudahan arwah Andi bisa diterima di sisinya. Yuk. Kamu duduk aja deh, udah biar saya beresin. Udah biar saya aja. Yuk, udah kita berdoa sekarang aja.
Iya, iya. Perasaan saya nggak enak, Dion. Kita taruh dulu, taruh. Apa dokter? Saya bisa diamputasi? Benar. Tidak, dokter. Saya tidak ingin diamputasi. Tolong, dokter. Baiklah. Kalau begitu, Mas akan kami rawat secara intensif. Tapi dokter, saat ini saya tidak punya uang sepeser pun. Orang tua saya sedang pergi. Dan saya nggak tahu kapan kembali. Hanya ini satu-satunya benda berharga yang saya miliki. Dan saya bisa bayar dengan ini, dokter. Waduh, kami tidak bisa menerima pembayaran dengan cara seperti ini. Andi? Sofyan, Andi! kamu di sini. Kenapa kamu? Kalian saling kenal? Oh, Dokter Hendra. Andi ini sahabat saya waktu di SMA dulu. Kenapa kaki kamu, Di? Dok, teman Anda ini tertabrak mobil. Saya takut tulang kakinya retak. Saya menyarankan kepada dia untuk diopname. Tapi nampaknya dia tidak mampu membayar biaya. Oh, Andi, kamu tidak perlu khawatir. Kebetulan saya di sini menangani bedah tulang. Jadi biar saya yang merawat kakimu. Tapi Jangan berpikir soal biaya. Saya yang akan menanggung semuanya. Oke? Sofia, kamu dewa penyelamat bagi saya. Sampai mati pun, saya tidak akan melupakan jasa kamu. Terima kasih. Kalau begitu sekarang kamu dirawat di sini ya. Dokter Hendra, saya mau ke bagian administrasi dulu. Baik, Dok. Oke, Andi. Terima kasih. Mas, cincin ini cincin bergambar emas kan? Cincin ini tidak ternilai harganya. Kalau boleh saya sarankan, apapun yang terjadi, pertahankan. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.